jadi yang pertama sampai dengan hari ini kami belum mendapatkan informasi lagi apakah ada saksi atau terlapor baru. Ya, jadi sejauh ini sudah ada 15 ya. Jadi yang sudah duluan diundang ada 3 saksi. Kemudian 12 dari kami belum diundang ya, untuk mendapatkan katakanlah pemeriksaan sebagai terlapor. Itu update-nya ya. Kemudian berikutnya yaitu terkait dengan dokumen dalam bentuk ijazah asli maupun transkrip kami sudah mendapatkan ya, tetapi di tempat yang aman ya. Jadi ada 8 bundel ya, 8 bundel yang kami dapatkan dari para alumni Fakultas Kehutanan UGM maupun Fakultas Setara yang lulus di sekitaran waktu 80-an ya. Jadi itu adalah 8 bukti yang sudah sangat cukup untuk dijadikan sebagai komparator dari ijazah yang sejauh ini kita sama-sama melihat ijazah itu dari presentasi Bareskrim ya, kita anggap itu sebagai ijazahnya Pak Joko Widodo ya kan? Artinya dengan itu maka kita semakin yakin secara scientific base ya, bukan keyakinan hypothetical tapi ya. Oke, ada Dokter Tifa dulu. Dokter Tifa mau duduk ini. Oh, Dokter Tifa. Iya. Melanjutkan yang tadi ya, Dokter Tifa tadi sempat menyampaikan ada acara besok pagi di mana dalam rangka apa? Nah itu mungkin pertama sebagai pemantik ya. Oke, jadi apa ada berapa agenda besok? Jadi biar masuk ke RH Channel juga. Ya. Besok itu acara apa? Sebagai pemantik, silakan Dokter. Ya, baik. Jadi untuk hari Senin tanggal 4 Agustus 2025, kami bertiga, saya, Pak Roy Suryo, Pak Rizwan Syarifat, beserta para kuasa hukum kami, membuat surat audiensi ya, artinya kita juga akan berdiskusi kepada Ombudsman Republik Indonesia, kepada Ombudsman. Karena Ombudsman itu kan seharusnya juga menjadi stakeholders yang bisa menjadi tempat di mana kami melakukan advokasi ya. Jadi kami akan ke Ombudsman, kami akan menyampaikan surat. Sudah beberapa waktu yang lalu kami sudah menyampaikan surat. Jadi esok rencananya kami akan audiensi, akan ada diskusi dengan Ombudsman di jam 10. Ya, intinya tujuannya adalah kami advokasi. Sekali lagi kami selalu tekankan bahwa yang kami lakukan ini sama sekali tidak ada area pidananya. Kami murni para peneliti yang membawa penelitian ini untuk menjawab pertanyaan, menjawab permasalahan dari masyarakat, sehingga Ombudsman harus tahu dan harus juga nanti akan memberikan advokasi kepada stakeholders yang lain, dalam hal ini kepada Presiden. Nah kemudian berikutnya nanti di jam 14 kami akan ke Kementerian Pendidikan Tinggi untuk melakukan verifikasi sekaligus bertanya tentang apakah Saudara Joko Widodo dan Saudara Paiman Raharjo keduanya memang tercatat untuk sarjana S1, S2, dan S3-nya di Dikti. Karena kami sudah cek ke portal Dikti, keduanya tidak ada upload untuk ijazahnya. Jadi kami akan melakukan verifikasi langsung kepada kementerian. Jadi kami mengharapkan nanti teman-teman jurnalis, podcaster, dan YouTuber akan membersamai kami. Nanti setelah kami melakukan audiensi, kami akan mendapatkan jawaban untuk yang pagi dari Ombudsman dan untuk siang dari kementerian, dalam hal ini dari Dirjen, apakah memang kedua orang tersebut memang tercatat kesarjanaannya dan berikut legalisasi dari ijazah keduanya di Kementerian Dikti. Oke, masih ada 2 lagi. Untuk ya Dokter Tifa ya, silakan. Udah kamu pakai ini aja nah. Nih. Iya, pertanyaan berikutnya Dokter Tifa biar sekalian ya.
Setelah ada 12 nama yang kemarin jadi LPDP, apakah ada info terbaru Dr. Tifa? Setelah kemarin ada 3 orang yang dipanggil oleh Polda, dalam hal ini ada 1 YouTuber dan 2 aktivis. Nah, apakah ada info baru soal itu? Itu yang kedua. Terus yang terakhir adalah kemarin kita melakukan konferensi pers di sini, Dr. Tifa dan kawan-kawan. Itu kan ada 8 bukti ijazah asli yang dikirimkan kepada Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa. Apakah ada penambahan info update baru soal itu, Dr. Tifa? Terima kasih. Ya. Jadi yang pertama, sampai dengan hari ini kami belum mendapatkan informasi lagi apakah ada saksi atau terlapor baru. Ya, jadi sejauh ini sudah ada 15 ya. Jadi yang sudah duluan diundang ada 3 saksi. Kemudian 12 dari kami belum diundang ya untuk mendapatkan katakanlah pemeriksaan sebagai terlapor. Itu update-nya ya. Kemudian berikutnya yaitu terkait dengan dokumen dalam bentuk ijazah asli maupun transkrip kami sudah mendapatkan ya, tetapi di tempat yang aman ya. Jadi ada 8 bundel ya. 8 bundel yang kami dapatkan dari para alumni Fakultas Kehutanan UGM maupun Fakultas Setara yang lulus di sekitaran waktu 80-an ya. Jadi itu adalah 8 bukti yang sudah sangat cukup untuk dijadikan sebagai komparator dari ijazah yang sejauh ini kita sama-sama melihat ijazah itu dari presentasi Bareskrim ya, kita anggap itu sebagai ijazahnya Pak Joko Widodo ya kan. Artinya dengan itu maka kita semakin yakin secara scientific base ya, bukan keyakinan hypothetical tapi scientific base ya, kita bisa betul-betul melakukan uji komparasi terhadap fotokopi ijazah yang dipresentasikan Bareskrim dengan ijazah-ijazah asli maupun transkrip asli yang kami dapatkan. Nah, terkait dengan transkrip ini menjadi hal yang sangat penting. Ini krusial sekali. Karena dari beberapa dokumen transkrip asli Kehutanan UGM lulus tahun 1985, itu kami betul-betul bisa melihat perbedaan ya yang sangat diametral antara transkrip asli dengan transkrip yang dipresentasikan oleh Bareskrim. Ya, jadi transkrip Bareskrim itu kalau kita lihat dari transkrip asli sangat jauh berbeda. Ya, antara lain satu dokumen transkrip yang diklaim sebagai transkrip Joko Widodo, angka-angka yang diperoleh itu ditulis dengan tulisan tangan. Itu sama sekali tidak sesuai dengan transkrip yang secara lazim dikeluarkan oleh UGM. Saya pun juga lulusan UGM. Jadi tidak ada lulusan UGM yang transkrip nilainya itu ditulis dengan tulisan tangan. Kemudian ada 2 lagi transkrip yang diklaim sebagai transkripnya Joko Widodo. Yang pertama adalah transkrip dengan SKS sejumlah 122 SKS dengan IPK 2,05 ya. Itu tidak jelas itu transkrip sarjana atau sarjana muda. Tidak jelas di situ karena dipotong ya. Jadi dokumen itu dalam keadaan terpotong. Kemudian ada satu lagi transkrip itu yang menunjukkan SKS sejumlah 88 SKS dengan IPK 3,05. Nah, seandainya kita asumsikan bahwa kedua transkrip nilai itu adalah milik Joko Widodo, berarti kalau di total jumlah SKS-nya 210 SKS ya. Artinya tidak mungkin sarjana Kehutanan UGM harus menempuh 210 SKS. Sedangkan transkrip nilai asli yang kami dapatkan ini asli, itu jumlah seorang sarjana Kehutanan UGM tahun 1985 itu SKS-nya 161 SKS dan bentuk transkripnya sangat bagus, sangat rapi, diketik dengan mesin ketik manual selayaknya, selazimnya yang menjadi alat untuk melakukan pengetikan dokumen pada waktu itu. Jadi bukan dalam bentuk printeran ya. Di tahun 1985 kan belum ada printer. Bu Tifa bisa tanya Bu? Boleh. Yang pertama, sebentar. Ini ke Dr. Tifa lagi ya? nanti abang bisa nyambung. Enggak. Oke, pakai ini. Pakai mic itu Mas. Pakai mic. Nah, oke, sorry maaf. Terima kasih.
Pertama tadi kan Bu Tipa menyebut kami, artinya nggak sendiri ya, Ya. makanya dengan siapa saja nanti ke Ombudsman dan kementerian. Ya. Nah yang kedua gini kan Bareskrim sudah menghentikan penyelidikannya dengan alasan karena bukti yang diserahkan oleh TPUA adalah bukti sekunder. Nah yang kita tahu ya kan, bukti-bukti yang diserahkan oleh Bareskrim oleh TPUA di antara lain termasuk hasil penelitiannya Pak Risma, Bu Tipa dan Pak Yosundo. Artinya kan hasil penelitian itu nggak dianggap sehingga penelitian. Gimana Bu Tipa menyikapi hal ini? Terima kasih. Ya, baik, dari sudut pandang metodologi riset ya, penyebutan data primer dan sekunder itu harus dalam kerangka metodologi riset, bukan dalam kerangka hukum. Ya, untuk kerangka hukum nanti mungkin Pak Refri ataupun Pak Ugro bisa menjelaskan. Tapi dalam sudut pandang kami sebagai peneliti, yang kami lakukan dan yang kami verifikasi itu bukan sebuah data sekunder. Itu adalah sebuah data primer. Artinya riset yang kami lakukan adalah riset primer. Dan kami sudah menyampaikan pada saat gelar perkara khusus. Tetapi sayangnya pada saat gelar perkara khusus, para ahli yang berada di pihak Bareskrim maupun dari pihak Joko Widodo sendiri itu tidak bertemu, tidak berdiskusi dengan kami. Jadi kami sudah selesai menyampaikan presentasi kami. Kemudian yang kami harapkan adalah adu data, ada adu riset, ada debat diskusi secara ilmiah, tetapi ternyata sama sekali tidak ada, ya, supaya masyarakat juga tahu. Karena ada orang yang juga hadir di gelar perkara khusus ternyata beberapa kali memberikan sebuah keterangan yang tidak sesuai. Ya, karena saksi-saksi ahli atau para ahli yang didatangkan itu ternyata diberikan kesempatan presentasi setelah kami keluar. Jadi tidak ada sama sekali uji secara saintifik antara kedua belah pihak, di mana itu yang sangat kami tunggu-tunggu sebetulnya. Jadi data dibalas data, riset dibalas riset, buku dibalas buku, ya, sains dibalas sains, bukan kemudian sains dibalas hukum. Itu sangat keliru ya secara metodologi riset ya. Itu. Kemudian saya tadi menyebutkan kami karena memang kami RRT ini kan sudah menjadi satu kesatuan ya. Kami sudah menjadi satu kesatuan. Jadi kami sudah saling mewakili dan insya Allah besok pagi kami ke Ombudsman maupun ke Kemendikti itu bertiga bersama dengan para kuasa hukum kami. Ya. Pak Jenderal, mau nanya ini